Halo, selamat datang lagi ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau gali sesuatu yang menurut saya keren banget. Surat-surat awal Warren Buffett ke para mitranya. Ini dari era Buffett Partnership Ltd tahun 1957 sampai 1969 lah kira-kira. Sumber kita buku Warren Buffett's Ground Rules. Isinya ya kompilasi surat-surat itu, jadi rasanya kayak ngintip langsung ke dapur pemikiran Buffett waktu dia masih muda gitu ya, dan ngelola dana yang belum segede sekarang. Nah, misi kita kali ini, kita fokus bedah bab 2 buku itu, soal konsep inti banget, compounding, atau ya pelipat gandaan bunga berbunga itu. Anggap aja ini jalan pintas buat Anda ngerti fondasi berpikirnya Buffett muda, oke? Kita bongkar ya. Iya, bener banget. Yang menarik dari surat-surat ini kan, meskipun udah lama banget ya, dari tahun 50-an, 60-an gitu, tapi isinya tuh masih relevan banget sampai sekarang, kayak semacam kursus korespondensi privat dari Buffett langsung gitu, soal filosofi, disiplin, kerangka pikir jangka panjang. Dan fokus kita ke compounding dari bab 2 itu udah pas banget. Karena ya ini jantungnya strategi Buffett, prinsip yang kelihatannya simple, uang menghasilkan uang lagi, terus uang hasilannya itu menghasilkan uang lagi, itu dasar gimana kekayaan gede bisa dibangun. Konsisten, bukan spekulasi. Nah, sebelum kita nyemplung ke angka-angka compounding di bab 2 itu, kayaknya penting ya kita pahami dulu fondasinya. Di sumber kita kan jelas banget tuh, pengaruh Benjamin Graham, mentornya Buffett. Bisa diurai dikit gak prinsip utama Graham yang jadi pijakan Buffett ini? Soalnya kayaknya ya tanpa ini ngomongin compounding jadi agak ngambang gitu. Tepat sekali. Graham itu ngasih kerangka berpikir yang fundamental banget. Yang bikin pendekatan Buffett beda dari kebanyakan orang di pasar. Ada 2 pilar utama dari Graham yang benar-benar meresap ke Buffett. Pertama, bedain tegas antara investor sama spekulan. Nah, investor, itu kata Graham, orang yang beli saham itu sebagai bagian kepemilikan bisnis. Fokusnya ke analisis nilai intrinsik, keamanan modal pokok. Gitu. Sementara spekulan, ya dia lebih fokus nebak harga saham mau kemana. Cari untung dari naik turun jangka pendek. Ini beda banget tujuan sama metodenya. Oke, investor beli bisnis, spekulan main harga. Catat. Pilar kedua yang mungkin paling terkenal ya, itu metafora Graham soal pasar. Dia bilang jangka pendek pasar saham itu kayak voting machine. Mesin voting lah, popularitas, sentimen, berita hari ini, rumor. Nah itu semua bisa ngaruh ke harga. Saham bisa naik turun karena disukai atau nggak disukai, nggak peduli bisnisnya gimana. Jadi kayak kontes popularitas ya? Bisa dibilang gitu, tapi, nah ini pentingnya. Dalam jangka panjang, pasar itu jadi kayak weighing machine, mesin penimbang. Ujung-ujungnya, harga saham bakal ngikutin nilai fundamental sama kinerja bisnisnya. Pahamin nih, itu krusial banget biar kita punya sabar yang dibutuhin buat compounding itu tadi. Jadi intinya misahin diri dari rame-rame pasar harian ya? Fokus ke bobot bisnisnya, bukan suara pasarnya. Persis. Dan biar investor bisa gitu, Graham bikin alegori Mr. Market. Mr. Market, itu gimana tuh maksudnya? Bisa dijelasin lagi? Jadi gini, bayangin aja pasar saham itu rekan bisnis Anda. Tapi moodnya labil banget. Tiap hari si Mr. Market ini datang nawarin mau beli bagian bisnis Anda atau dia mau jual bagiannya ke Anda dengan harga tertentu. Kadang dia optimis banget, nawarin harga tinggi gila. Besoknya, dia depresi berat, nawarin harga murah banget. Rekan bisnis yang aneh ya? Iya kan? Pesan Graham tuh gini, Anda nggak wajib transaksi sama dia cuma karena dia nongol tiap hari. Dan yang paling penting, jangan biarin moodnya dia ngaruh ke penilaian Anda sendiri soal nilai bisnis Anda. Anda sebagai investor harus punya penilaian independen. Manfaatin tawaran dia cuma kalau itu nguntungin Anda. Beli pas dia depresi jual murah, mungkin jual pas dia euforia nawarin mahal. Tapi jangan pernah merasa ditekan sama dia. Wah, ini penting banget sih. Jadi patokan utama ya nilai intrinsik bisnis kita, bukan harga teriakan Mr. Market hari itu. Ini nyambung banget sama yang ditekankan di sumber kita. Saat Anda punya saham, Anda punya bisnis. Bukan cuma kertas atau angka di layar. Ini yang ubah cara pandang banget ya, dari sekedar trader harga, jadi pemilik bisnis. Dan ini pasti ada hubungannya banget sama gimana compounding bisa jalan. Ya kan? Nggak bakal sabar kalau dikit-dikit bereaksi sama mood Mr. Market. Nah, Anda nangkap intinya. Sabar dan fokus ke bisnis itu syarat mutlak biar compounding bisa jalan lancar. Oke, fondasinya udah dapat nih. Sekarang, yuk masuk ke jantung bab 2. Compounding.
Kekuatan pelipat gandaan ini kan sering banget disebut ya, bahkan ada yang bilang Einstein nyebut ini keajaiban dunia ke-8. Buffett sendiri sering bahas ini nggak sih di surat-surat awalnya? Dan gimana cara dia jelasinnya biar mitranya benar-benar klik gitu sama kekuatannya? Founding, soal kutipan Einstein, yang paham dapat untung, yang nggak bayar, itu emang sering dikaitin ke dia. Walaupun asli apa nggaknya masih debat, pesannya kuat banget dan pas sama filosofi Buffett. Nah, Buffett sendiri di suratnya tanggal 18 Januari 1963 yang jadi fokus bab 2 itu, dia pakai cara yang efektif banget, cerita dan contoh ekstrim. Biar konsep abstrak compounding ini jadi kerasa nyata gitu. Bikin mikir, dia tahu angka doang kadang nggak cukup, perlu imajinasi juga. Cerita, nah saya suka tuh pendekatan gitu. Apa aja contoh ceritanya? Dia pakai 2 contoh sejarah yang terkenal banget, mungkin biar gampang nyantol di mitranya. Pertama, dia angkat kisah Ratu Isabella dari Spanyol, yang tahun 1492 ngasih dana sekitar $30.000 buat ekspedisi Columbus itu. Terus Buffett ngitung, coba kalau uang $30.000 itu nggak dipakai layar, tapi diinvestasiin aja, dan dapat bunga compounding 4% setahun. Itu pada tahun 1963, pas suratnya ditulis, nilainya jadi berapa coba? Sekitar $2 triliun. Hah, $2 triliun dari 30.000, cuma dengan 4%. Itu angkanya hampir nggak kebayang. Poin utamanya apa nih yang mau dia sampaikan dari contoh ini? Poin utamanya itu kekuatan waktu. Waktu yang panjang banget. Di contoh ini kan hampir 500 tahun ya. Bahkan dengan return yang biasa aja, 4% kan nggak tinggi-tinggi amat ya. Itu bisa hasilin pertumbuhan eksponensial yang gila-gilaan. Ini pelajaran soal sabar jangka panjang. Penting banget. Oke, jadi waktu itu salah satu mesin utamanya. Terus cerita kedua gimana? Yang soal Mona Lisa itu. Cerita kedua, masih di surat yang sama. Ini soal Raja Francis I dari Prancis. Sekitar tahun 1540, raja ini beli lukisan Mona Lisa karya Da Vinci. Harganya kira-kira $20.000. Lagi-lagi Buffett berandai-andai nih. Coba kalau $20.000 itu diinvestasiin dan bisa dapat return 6% setahun setelah pajak. Kira-kira nilainya jadi berapa di tahun 1964? Jawabannya, kata Buffett, sekitar 1 kuadriliun. Tunggu. 1 kuadriliun. Itu 1 terus nolnya 15 biji kan ya? Gila. Bener-bener angka astronomis. Kayak uang monopoli aja. Pasti ada maksud lain nih di balik angka segila ini. Ya, tentu aja. Buffett sendiri ngaku angkanya absurd kok. Dia bilang itu sekitar 3.000 kali utang nasional AS waktu itu. Dia malah bercanda, katanya perhitungan ini langsung bikin berhenti diskusi rumahnya soal beli karya seni buat investasi. Poin pentingnya di sini, kekuatan tingkat pengembalian atau rate. Perhatian deh, bunganya kan cuma 6%. Cuma beda 2% dari contoh Columbus yang 4%. Tapi karena efek compounding itu eksponensial, beda dikit aja di rate, kalau dijalanin dalam waktu yang lama banget, hasil akhirnya beda jauh banget. Masif bedanya. Ini pelajaran pentingnya nyari tingkat pengembalian yang layak dan konsisten. Jadi, waktu sama tingkat pengembalian, 2 pedal gas utama mesin compounding ini ya. Beda dikit aja di salah satunya, apalagi jangka panjang, efeknya bisa gila-gilaan. Ada cara lain buat bayangin ini nggak? Selain cerita ekstrim tadi, mungkin tabel yang disebut di bab 2 itu? Nah iya, di surat yang sama itu, Buffett kasih tabel simple tapi jelas banget. Ada juga di bab 2 buku Ground Rules. Tabel itu nunjukin modal awal $100.000 bakal jadi berapa kalau di-compound selama 10, 20, sama 30 tahun. Dengan berbagai tingkat return tahunan. 4%, 8%, 12%, sama 16%. Ini bikin konsepnya lebih gampang dicerna lah. Misalnya nih, kalau 4% selama 10 tahun, $100.000 itu jadi sekitar $148.000. Oke, lumayan lah ya. Terus, kalau 4% tapi selama 30 tahun, jadinya $324.000. Nah, kelihatan kan bedanya kalau waktunya lebih lama? Iya, lebih dari 2 kali lipat ya. Padahal rate-nya sama. Sekarang lihat efek rate. Kalau 16% selama 10 tahun, $100.000 jadi $441.000. Jauh di atas yang 4% tadi kan? Wow, oke. Dan puncaknya nih, kalau 16% selama 30 tahun, $100.000 itu jadi lebih dari $8,5 juta. $8,5 juta dari 100.000. Gila. Terus-menerus gitu.
Tabel itu emang bikin jelas banget sih. Jadi kesimpulannya nih ya, kunci buat manfaatin keajaiban compounding ini ya kombinasi kasih waktu yang cukup panjang sama usaha dapat tingkat pengembalian yang oke secara konsisten. Berarti sabar sama disiplin itu bukan cuma bagus kalau punya ya, tapi emang komponen wajib ya. Wajib, mutlak. Nggak bisa Anda percepat compounding itu secara paksa, mesti dibiarin jalan. Ini bukan cara cepat kayak instan, prosesnya seringkali malah ya agak ngebosenin mungkin ya, dan butuh yakin banget sama jangka panjang. Di sumber kita malah disebut contoh inspiratif dari dunia nyata, Ronald Read. Oh ya, Ronald Read, siapa dia? Dia itu petugas kebersihan sama petugas SPBU biasa aja di Vermont. Sepanjang hidupnya, dia itu konsisten nyisihin dikit pendapatannya buat investasi di saham bagus. Nggak pernah kaya mendadak dia, tapi dia biarin waktu sama compounding kerja. Pas dia meninggal, kekayaannya ternyata sekitar $8 juta, sebagian besar disumbangin lagi. Wow, $8 juta dari petugas SPBU. Itu benar-benar bukti nyata ya? Iya, bukti nyata kekuatan konsistensi dan waktu. Nggak harus jadi jenius finansial. Cerita Ronald Read itu luar biasa. Tapi balik lagi ke Buffett muda nih. Gimana dia terapin prinsip compounding ini di strategi investasinya? Kan dia nggak cuma nabung terus nunggu kayak Ronald Read ya. Dia aktif ngelola dana kemitraan. Gimana dia ngisi bensin mesin compoundingnya ini? Nah, pertanyaan bagus. Compounding itu kan hasil yang dituju ya. Tapi mesinnya perlu dirawat, perlu dikasih bahan bakar bagus. Disinilah prinsip Graham yang tadi kita omongin jadi operasional banget buat Buffett. Dia nggak cuma nunggu. Dia aktif nyari bahan bakar itu. Investasi yang menurut analisisnya punya nilai intrinsik jauh di atas harga Mr. Market. Ingat, fokusnya nilai bisnis, bukan lagi ngetren apa enggak, atau pasar besok gimana. Ini ada di aturan dasar Ground Rules, poin 7A buat mitranya. Metode operasi kami, beli saham di bawah nilai intrinsiknya. Ini cara dia nyari rate return yang bagus buat ngegas compounding. Oke, nyari diskon dari nilai asli bisnisnya. Selain nyari untung, dia juga fokus banget jaga modal pokok. Nggak lucu kan mesin compounding bensinnya bocor terus karena rugi? Di aturan dasar poin 7B, dia janji bakal usaha keras, minimalin risiko rugi modal permanen. Caranya, pakai konsep Graham lagi. Margin of safety. Beli aset dengan diskon yang cukup gede dari nilai intrinsiknya. Jadi kalaupun analisisnya agak meleset dikit atau kondisi bisnis agak jelek, diskon itu jadi kayak bantalan pengaman. Ditambah diversifikasi yang wajar, ini cara Buffett jaga modal biar bisa terus muter dan berlipat ganda. Jaga downside itu sama pentingnya kayak ngejar upside buat compounding jangka panjang. Oke, jadi fokus nilai, beli pakai margin of safety, jaga modal. Tapi kan pasar bisa irasional banget tuh jangka pendek, kata Graham. Gimana Buffett yakinin dirinya sama mitranya kalau strategi ini jalan, kalau nggak lihat hasil hijau tiap tahun? Gimana dia ukur suksesnya biar tetap yakin sama proses compounding ini? Nah, ini nih, salah satu bagian paling radikal dan disiplin dari pendekatan Buffett muda, dijelasin di aturan dasar poin 4 dan 5, terus dibahas lagi di bab 4 buku sumber kita. Dia bilang terang-terangan ke mitranya, jangan ukur kinerja saya dari hasil investasi plus atau minus dalam 1 tahun. Pasar kan bisa naik turun karena macam-macam hal di luar kendali dia. Ukuran sukses yang beneran, kata Buffett, itu gimana kinerja kemitraannya dibandingin sama kinerja pasar keseluruhan. Dia pakai patokan Dow Jones Industrial Average, DJIA, indeks saham utama di AS. Dan bandinginnya nggak per tahun, tapi jangka panjang, minimal 3-5 tahun. Tunggu. Jadi maksudnya, kalaupun pasar turun 10% setahun, tapi dana Buffett cuma turun 5%, itu udah bagus gitu. Dan sebaliknya, kalau pasar naik 20%, tapi dana dia cuma naik 15%, itu kurang oke. Fokusnya benar-benar di ngalahin pasar secara relatif, bukan hasil absolut tahunan. Tepat sekali. Ini cara mikir yang beda banget. Pertanyaan kuncinya bukan kita untung nggak tahun ini, tapi kita lebih baik dari rata-rata pasar nggak dalam jangka waktu yang wajar. Kalau jawabannya iya secara konsisten, nah keajaiban compounding bakal kerja signifikan banget. Unggul dikit aja di atas pasar, kalau dijaga bertahun-tahun itu hasilin beda kekayaan yang gede banget gara-gara sifat eksponensial compounding. Ini cara Warren Buffett jaga fokus ke tujuan jangka panjang dan hindarin reaksi emosi ke gejolak pasar tahunan. Ini beneran ngubah cara pandang soal evaluasi kinerja sih.
Ngalahin pasar dikit aja konsisten, plus compounding jangka panjang, hasilnya dahsyat. Seserius apa dia sama patokan ini? Serius banget. Dia sampai nulis di aturan dasar poin 5. Kalau dalam 3 tahun atau lebih kinerjanya di bawah Dow Jones, semua mitranya, termasuk dia sendiri, mending cari tempat lain buat uang mereka. Dia kayak bilang, kalau saya nggak bisa kasih nilai lebih di atas pasar jangka panjang, mending Anda investasi di indeks aja. Ini nunjukin komitmen dia ke hasil jangka panjang yang superior. Itu satu-satunya alasan dia ngelola dana orang lain, dan itu mesin pendorong compounding yang sebenarnya. Luar biasa disiplinnya. Nah, selain strategi investasi yang fokus nilai, proteksi modal, sama ukur kinerja jangka panjang relatif ke pasar, ada faktor lain nggak yang menurut Buffett muda penting buat jaga mesin compounding ini tetap optimal? Ada 2 lagi yang dia sering singgung di suratnya dan relevan buat jaga momentum compounding. Pertama, ini dibahas di bab 11 sumber kita, soal ngelola pajak yang pintar. Mungkin kedengarannya teknis ya, tapi Buffett anggap ini krusial banget. Dia pernah nulis kalimat terkenal, lebih banyak dosa investasi mungkin dilakukan karena pertimbangan pajak daripada sebab lainnya. Maksudnya, jangan sampai keputusan investasi Anda itu didikte sama keinginan hindarin atau nunda bayar pajak. Apalagi kalau itu malah ngorbanin potensi return compounding setelah pajak yang lebih tinggi. Contoh konkretnya gimana tuh? Maksudnya, jangan takut jual saham juara yang udah untung gede cuma karena nanti harus bayar pajak gitu. Tapi belum kena pajak, terus ada investasi B yang prospeknya jauh lebih bagus, tapi buat beli B Anda harus jual A dan bayar pajak. Seringkali langkah yang benar ya jual A, bayar pajaknya, terus pindah ke B. Nahan A cuma buat hindarin pajak, itu bisa jadi rugi secara compounding. Warren Buffett nyaranin, lihat pajak atas untung yang belum direalisasi itu kayak pinjaman tanpa bunga dari pemerintah yang nanti harus dibayar. Fokus ke kualitas investasinya, jangan cuma mikirin pajaknya. Keputusan pajak yang jelek bisa jadi rem buat laju compounding. Oke, masuk akal. Fokus hasil akhir setelah pajak. Terus, faktor kedua apa? Potensi return persentasenya tinggi banget. Ini bantu dia dapat tingkat compounding awal yang luar biasa. Nah, begitu dana kelolaannya jadi gede banget, miliaran dolar, jadi jauh lebih susah nemuin ide brilian yang cukup gede buat ngaruh signifikan ke basis modal segede itu. Ini hukum alam investasi lah. Lebih susah pertahanin tingkat compounding persentase yang tinggi banget kalau Anda ngelola dana raksasa. Ini bukan ngeluh ya, tapi pengakuan realistis aja. Oke. Ini semua benar-benar mencerahkan. Coba kita rangkum ya poin-poin kunci dari obrolan kita soal compounding ala Buffett muda ini, khusus buat Anda pendengar kami. Pertama dan paling penting, kekuatan compounding itu nyata, dahsyat. Hasil dari 2 pendorong utama, waktu yang panjang dan tingkat pengembalian rate yang konsisten dan layak. Kedua, ini maraton, bukan lari cepat. Compounding butuh sabar tingkat dewa, disiplin buat tetap investasi, fokus jangka panjang, nggak ada jalan pintas. Ketiga, fondasinya ya pola pikir investor sejati ala Ben Graham. Fokus nilai intrinsik bisnis, beli pakai margin of safety, cuekin mood harian Mr. Market. Keempat, ukur sukses bukan dari nilai naik turun per tahun, tapi dari kinerja relatif terhadap pasar, misalnya DJIA dalam jangka panjang, minimal 3-5 tahun. Ngalahin pasar konsisten itu bensinnya compounding. Kelima, jangan biarin urusan pajak bikin Anda buta sama keputusan investasi yang rasional. Fokus, maksimalin hasil setelah pajak. Dan ingat, ukuran dana bisa ngaruh ke gampang atau susahnya dapat rate compounding tinggi. Ini tersirap di banyak surat Buffett dan relevan kapan aja. Termasuk era gogo tahun 60-an yang dialamin dulu, yaitu pentingnya ngendaliin emosi. Euforia pasar bisa bikin kita nekat ambil resiko gede atau beli aset mahal. Panik pasar bisa bikin kita jual pas harga anjlok. Kemampuan buat tetap rasional, pegang prinsip yang udah terbukti, nggak kebawa arus fashion investasi, itu kunci mutlak biar mesin compounding jalan terus tanpa henti. Disiplin emosi sama pentingnya kayak disiplin analisis. Nah, bener banget tuh soal emosi. Dan ini semua tentu aja ya, jadi munculin pertanyaan penting buat kita semua yang hidup di zaman sekarang ini. Zaman informasi instan, pasar geraknya cepet banget. Betul. Nah, ini mungkin jadi penutup yang bagus. Mengingat semua godaan dari pergerakan pasar jangka pendek yang heboh tiap hari, berita finansial 24/7, tips sahan panas di mana-mana, tantangan terbesar apa sih yang Anda rasakan secara pribadi dalam menerapkan kesabaran dan fokus jangka panjang yang
mutlak perlu itu supaya bisa benar-benar manen kekuatan compounding dalam perjalanan investasi Anda sendiri? Ini pertanyaan reflektif yang bagus buat kita renungkan masing-masing. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang salah satu pilar utama filosofi Warren Buffett. Semoga ini ngasih Anda wawasan berharga ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.